Bayangin, dulu nasabah pinjol takut kalau tiba-tiba DC lapangan nongol di depan rumah. Tapi sekarang lebih ngeri lagi, mereka nggak perlu datang, tapi bisa ngejar, ngintai, bahkan mempermalukan kita cuma lewat HP. Pertanyaannya, gimana sih cara pinjol memburu nasabah menggunakan sistem baru ini? Dan apa yang harus kita lakukan supaya tidak jadi korban berikutnya? Simak terus video ini, karena di menit terakhir saya akan kasih bocoran skenario paling serem kalau sistem ini sudah diresmikan oleh OJK. Dulu DC lapangan itu momok yang paling menakutkan bagi nasabah Galbay pinjol legal. Ada yang datang rame-rame, ada yang maksa teriak, bahkan ada yang bikin malu satu komplek. Tapi sekarang di tahun 2025 peta permainan berubah total. Pinjol udah paham kalau DC lapangan boros biaya, makan resiko hukum, bahkan sering diprotes masyarakat. Makanya dari itu sekarang mereka menggunakan senjata digital. Yang jadi pertanyaan, kayak apa sih sistem baru ini? Tenang, di video ini saya akan bongkar satu persatu. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Bayangin, kamu lagi update story makan di kafe, besoknya DC pinjol telepon sambil bilang, enak ya nongkrong, tapi hutang belum dibayar. Serem kan? Mereka udah punya akses ke data, stalking medsos, bahkan bisa ngintipin siapa saja pertemanan kita di media sosial kita sendiri. Tapi tenang saja, karena semua ada solusinya. Solusinya yang pertama, kamu kunci semua media sosial kamu. Kalau kamu sudah Galbay pinjol legal, atau kamu sudah niat Galbay nih, kamu kunci semua media sosial kamu ya, atau kamu pribadikan. Intinya jangan kamu publikin, kamu pribadikan. Kalau bisa kamu kunci saja, biar benar-benar aman. DC pinjol legal tidak ada akses lagi. Tapi yang paling penting, kamu hapus aplikasinya. Kenapa? Karena bisa saja mereka mengetahui sosial media kamu, entah itu sosial media Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya, itu dari aplikasi. Itu bisa jadi karena mereka dapat mengakses galeri kamu dan melihat ya, misalnya SS-an sosial media kamu atau bekas foto sosial media kamu, sehingga dari situlah mereka tahu kalau itulah nama sosial media kamu. Jadi kamu hapus aplikasinya. Menghapus aplikasi bukan hanya mematikan untuk DC pinjol legal mengetahui sosial media kita saja ya, tapi banyak lagi manfaatnya untuk memutus akses DC pinjol legal. Dan perlu diingat, ini baru permulaan. Kedua, mereka pakai sistem robot call dan SMS otomatis. Bukan manusia lagi, tapi mereka bisa spam telepon dan SMS ratusan kali dalam sehari. HP jadi gak tenang, kerjaan jadi berantakan. Bahkan yang lebih parah nih ya, mereka itu bisa 24 jam loh nelpon kamu tanpa henti-henti. Lebih tepatnya spam telepon, spam SMS. Dan yang lebih bikin kesel lagi, kalau kita angkat ya, nah maka teleponnya akan secara otomatis itu langsung terputus. Kan sudah jelas, itu membuat kita kesel. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau diangkat nanti suaranya mirip suara kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memodifikasi suara kalian menggunakan AI. Kalau kalian tidak tahu, pasti kalian panik, pasti kalian ketakutan. Tapi bagaimana bang solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya yang pertama, kamu bisa memakai aplikasi tambahan untuk auto blokir ya, untuk memblokir telepon-telepon spam yang masuk. Atau kalau masih tidak bisa ya, seperti SMS tetap masuk, WA tetap masuk, langkah satu-satunya yang harus kamu lakukan ya, yaitu ganti kartu HP, ganti WA, ganti email, ataupun ganti nomor telepon. Ini langkah satu-satunya supaya mereka tidak ada akses lagi seperti meneror kamu,
nelpon kamu atau spam telepon 24 jam tiada henti. Tapi bang, masalahnya kalau kita mengganti kartu HP, mengganti WA, apakah kita bisa dibawa ke juru hukum dengan alasan pembawa kabur uang perusahaan? Nah, buat kamu yang dapat ancaman seperti itu, atau buat kamu yang tahu seperti itu, kamu nggak perlu percaya. Sebenarnya itu ancaman hoax. Tujuannya supaya kamu tidak mengganti kartu HP, supaya kamu tidak mengganti WA. Dan jelas, itulah tujuan dari pinjol legal, supaya kamu tidak mengganti dan mereka bisa menjatuhkan mental kamu. Jadi solusinya, kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Tapi ternyata ada ancaman yang lebih bikin kita malu dibanding spam call dan SMS otomatis. Nah, ini yang bikin banyak nasabah nyesel. Karena kontak-kontak darurat mereka, teman-teman mereka, atau keluarga mereka ya, itu bisa di-spam SMS oleh DC Pinjol Legal. Seperti misalnya seperti ini. Si A punya hutang, tolong bicarakan ke si A, atau misalnya dibuat grup nih, di grup WA, dijelaskan kalau kamu itu punya hutang di pinjol legal, berapa jumlah hutangnya, dan nama kamu dijelaskan di situ. Intinya kamu dipermalukan, entah ke kontak-kontak kamu atau ke keluarga kamu. Kan sudah jelas kalau seperti itu harga diri hancur, reputasi hancur. Nah, solusinya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Seperti yang saya bilang, ini mudah saja. Yang pertama, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Kamu bilang ke kondar kamu kalau ada DC pinjol legal, nge-WA, nge-SMS, biarkan aja, enggak usah direspon. Supaya si DC pinjol legal ini tidak nge-SMS ke kondar lagi. Yang kedua, kamu hapus aplikasinya. Karena mereka dapat kontak-kontak teman kamu, mereka dapat kontak-kontak keluarga kamu itu dari aplikasinya. Kalau aplikasinya dihapus, mereka tidak punya kontak-kontak keluarga kamu ataupun kontak-kontak teman kamu. Tapi bang, masalahnya saya sudah terlanjur dipermalukan, bagaimana? Nah, kalau sudah terlanjur dipermalukan, kamu tetap tenang, kamu intinya jangan panik, kamu jangan malu. Kamu harus jujur ke keluarga, kalau kamu misalnya punya sangkutan di aplikasi ini atau di aplikasi itu. Jadi kalau ada yang nge-SMS, nge-WA, bilang kalau saya punya utang, itu biarkan aja, nggak usah direspon. Intinya kamu klarifikasi ke semua kontak kamu dan jelaskan kalau kamu itu tertipu atau lain-lain ya. Intinya kamu harus punya alasan. Tapi satu, kamu tetap tenang, jangan panik. Itu untuk solusinya. Dan ingat, ini belum puncaknya loh. Ini yang paling serem, ada laporan kalau data nasabah itu dijual ke debit kolektor freelance, bahkan ke mafia online. Artinya yang ngejar kamu itu bukan satu pihak doang, tapi banyak pihak. Dan apa yang harus kita lakukan kalau data kita sudah bocor seperti ini? Nah, buat kamu yang tidak tahu data kamu bocor apa tidak ya, kamu bisa cek di website, yaitu nama linknya periksa.com. Nah, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Kalau tidak bocor, misalnya aman-aman saja, segera kamu reset HP kamu untuk mengamankan ya. Kamu reset, karena takutnya ada file-file atau berkas-berkas pinjol yang tersimpan di HP kamu. Sehingga mereka ada akses ke HP kamu untuk ngambil data-data kamu. Dan buat kamu yang misalnya data kamu sudah bocor atau dijual ke pihak ketiga ya, kamu laporkan ke Keminfo ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Dan buat kamu yang bingung cara melaporkannya, saya akan buatkan di tab komunitas channel YouTube ini ya. Nanti kamu bisa langsung ke tab komunitas, kamu komen dulu di sini kalau tidak tahu cara melaporkannya. Jadi itulah solusi untuk sistem yang keempat. Yang jadi pertanyaan, apakah kita masih bisa selamat dari sistem-sistem ini? Bayangin gini, kalau sistem AI dipakai penuh buat nentuin siapa yang layak dipermalukan duluan oleh DC pinjol legal kalau mereka galbay. Hal tersebut bisa jadi game over buat nasabah yang galbay atau baik di pinjol legal. Karena ini bukan oleh DC pinjol legal lagi, tapi pakai sistem AI. Dan buat kamu juga yang belum tahu gimana bentuk sistem AI pinjol yang sekarang sudah mulai diuji coba, beri segera cek deh video saya yang ini. Di video tersebut saya jelaskan yaitu sistem-sistem penagihan pinjol yang jauh lebih ngeri dari video-video ini. Karena di video ini saya hanya bahas sebagian dari video sebelumnya. Yang lengkapnya itu ada di video sebelumnya, video yang tadi. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi kamu bisa langsung klik saja.
Penting tidak penting, kamu harus tahu itu. Nah, buat kamu nasabah pinjam online yang mungkin sudah ngalamin ya diteror oleh AI atau telepon oleh AI ya. Misalnya ditelepon secara terus-menerus 24 jam tidak berhenti, silahkan tulis pengalamannya di kolom komentar video ini supaya nasabah yang lain tahu kalau sistem-sistem ini sekarang sudah mulai berjalan. Dan buat kamu juga yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini, karena di channel ini saya akan memberikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, bisa dibilang wajib tidak wajib subscribe channel ini. Dan buat kamu juga ingin request untuk video berikutnya yang dibahas tentang apa, kamu bisa tulis requestan kamu di kolom komentar video ini. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.